أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah At-Tahrim ayat 6. Apa sih sebenarnya isi daripada surah ini? Coba kita lihat, kita terjemahkan terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu cirinya adalah dia beriman kepada yang gaib, yakni Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada hari akhir nanti. Kemudian dia mendirikan salat, membayar zakat, berinfak. Rezeki yang sudah diberikan kepadanya diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang beriman. Kemudian di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan fi'il amar, yakni jagalah. Nah, apa yang dijaga di sini atau siapa yang dijaga? Yang pertama adalah anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, diri kalian sendiri. Kemudian siapa lagi? Wa ahlikum, yakni keluarga kalian, termasuk anak, istri. Nah, ini ya, masuk ke dalam sini. Kenapa kita harus menjaga diri dan keluarga? Ya, karena kita disuruh menjaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Kenapa dengan api neraka ini? Karena api neraka ini dahsyatnya luar biasa, yakni waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia dan batu. Kalau kita pernah membaca sejarah bahwasanya ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, cukup dengan dijatuhkan batu kerikil dari api neraka, pasukan gajah itu habis seperti daun yang dimakan ulat. Bahkan tanah di negeri Mekah itu karena dijatuhi satu kerikil yang kecil, maka hingga saat ini sudah 14.400 tahun yang telah silam, sampai saat ini masih kering tanahnya, lantaran di situ pernah tersentuh dengan kerikil dari api neraka. Apalagi kerikil yang ada atau batu yang ada di api neraka itu sendiri, tentu niscaya kita tidak akan mampu untuk menyandangnya. Selain itu, kenapa Allah memerintahkan kita dan keluarga kita menjaga diri dari api neraka? Karena di api neraka itu, lihat, alaiha, di atas api neraka itu ada penjaganya. Siapa? Malaikatun, malaikat-malaikat. Nanti akan kita jelaskan berapa banyak malaikat yang menjaga di dalam api neraka itu sendiri. Dan gambarannya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya itu ghiladzun syidadun
malaikatnya itu keras, malaikatnya itu kuat, malaikatnya itu kasar luar biasa. La ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka senantiasa tidak pernah mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah akan mereka laksanakan. Mereka akan menyiksa siapa saja yang masuk ke dalam api neraka. Tidak pandang bulu apakah ketika dia di dunia dulu pejabat, orang kaya, orang terhormat, semua itu ketika mereka masuk ke dalam api neraka karena maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berhadapan dengan malaikat yang ini nanti. Dan mereka wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mereka itu akan melaksanakan, akan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan berikut ini arti per kalimatnya. Nah, pelajaran apa sih yang kita dapatkan? Coba kita lihat pada keterangan berikut ini. Nah, ini ya. Di neraka itu penjaganya adalah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Malik sebagai pemimpinnya. Dan kemudian yang bagian penyiksaan ini adalah malaikat Zabaniyah yang jumlahnya ada 19. Nah, coba kita lihat. Huruf basmalah ada 19. Malaikat Zabaniyah ada 19. Nah, dia malaikat Zabaniyah ini kalau mengambil penduduk neraka dengan menggunakan tangan dan kakinya. Satu tangan malaikat Zabaniyah bisa mengambil 10.000 orang kafir hanya dengan memakai satu tangan. Tangan yang lain mengambil 10.000 orang juga. Kemudian dengan satu kakinya dia ambil 10.000 orang juga. Dan kaki yang lain itu 10.000 orang. Maka sekali mengambil manusia yang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, itu sekali diambil adalah 40.000 orang yang langsung dilemparkan oleh malaikat Zabaniyah itu ke dalam api neraka. Begitulah kekuatan dan kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh malaikat Zabaniyah. Tentunya semua itu adalah yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita setiap sholat subuh, selesai sholat subuh, kemudian selesai sholat isya, sholat maghrib maksudnya, nah, itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita mengucapkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua daripada api neraka. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.